warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu. Alhamdulillah, tetap semangat. Ya. Jadi ini pertemuan kita, pertemuan untuk kesekian kalinya kita bertemu lewat daring. Tetap semangat, memulai pembelajaran. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Bapak Ibu semua, sebelum kita memulai kegiatan belajar pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Baik, saya mau absen terlebih dahulu. Dimulai dari Eva Ayu Monika, hadir? Bu. Hadir, Sandy hadir? Sandy? Hadir Bu. Hadir, Yuda hadir? Hadir Bu. Devi. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, ada yang masih ingat materi kemarin kita belajar tentang apa? Keragaman Keragaman budaya Bu. Ya, keragaman budaya. Jadi Indonesia itu termasuk wilayah yang budayanya beragam. Untuk pertemuan ini, kita akan mempelajari tentang Jenis dan karakteristik bencana. Ya, belajar tentang KD-nya itu menganalisis jenis dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern. Indikatornya itu mengidentifikasi jenis dan karakteristik bencana alam. Kemudian tujuannya apa kita belajar pada kesempatan kali ini? Dengan pembelajaran problem-based learning, peserta didik mampu mengidentifikasi bencana, mengidentifikasi jenis dan karakteristik bencana, serta mengaitkan dengan permasalahan sekitar dengan penuh tanggung jawab. Kemudian selanjutnya penilaiannya, itu ada 3 penilaiannya, yaitu penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Penilaian pengetahuan itu nanti saya berikan tes, ada pretest di awal sebelum kita memasuki materi, kemudian ada post-test mengerjakan soal evaluasi. Kemudian keterampilan itu bagaimana kalian berdiskusi, bagaimana kalian mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian yang ketiga itu sikap. Sikap dinilai dari mana? Sikap dari keaktifan, sikap dari kalian mengikuti pembelajaran mulai dari awal sampai akhir. Nah, seperti ini kan on kamera semua. Nah, ini saya nilai. Kelompok 1 itu diketuai oleh Mita, untuk kelompok 2 itu diketuai oleh Putri. Jadi anggotanya juga kemarin sudah saya share-kan di Google Classroom. Sebelum kita lanjutkan untuk kegiatannya, semua link-linknya itu sudah saya share-kan di Google Classroom. Silahkan kalian lihat. Kalian membaca dulu, ada literasi membaca. Itu ada sebuah artikel. Silahkan kalian buka artikelnya, kemudian silahkan kalian baca. Meningkat usai apa? Meningkat usai pekan hari raya Iya, Lebaran. Ya. Silahkan kerjakan pretest dulu yang sudah saya share di Google Form ini tugasnya. Ada 5 soal esai singkat. Ini kan soalnya. Ya. Benar? Sudah selesai dijawab? Ya, silahkan. Mati dari beberapa perolehan, ada 1 orang yang dapat 60, ada 2 orang dapat 80, dan 2 orang lagi dapat 100. Berarti daripada apa yang telah kalian kerjakan ini, berarti kalian setidaknya sudah tahu ya tentang apa itu bencana ya. Jenis-jenis bencana. Ya. Kalau misalkan saya tanya 1 soal saja di sini. Misalkan soal nomor 1, ini hadirnya air di suatu kawasan luas sehingga menutupi permukaan bumi. Kawasan tersebut disebut apa? Banjir. Iya, kait dengan bencana. Jadi di sini kemarin 16 hari pertama tahun 2021, di tahun inilah. Terlihat ya? Iya. Memperhatikan
video tersebut. Apa saja bencana yang terjadi di 16 hari pertama di Indonesia? Tsunami. Ya, Salah. terus? Air. Banjir bandang. Ya, terus? Mamuju. Ya, Gempa bumi. ya, Bandang di Kalimantan Selatan. ya. Longsor di wilayah Sumedang. Dari beberapa bencana tersebut, ada yang tahu sebenarnya apa pengertian dari bencana? Yuda izin menjawab, Bu. Boleh, Yuda. Menurut pendapat saya, bencana adalah peristiwa yang merugikan kehidupan manusia. Bencana adalah musibah. Ya, dan bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Bencana dikatakan adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bisa dipahami ya jadi pengertiannya? Bencana, kita lanjutkan. Jenis bencana ada berapa? Ada 3, Bu. Ada 3 benar. Yang pertama bencana alam, Alam. yang kedua bencana Alam. non-alam, yang Non-alam. ketiga bencana sosial. Dan bencana sosial. Ya, benar. Bencana alam berarti bencana tersebut disebabkan oleh peristiwa alam. Contohnya apa? Tsunami. Tsunami, Gempa bumi, benar. tsunami, Ya, benar. banjir. Ya, Tanah longsor. tanah longsor. Tanah longsor, Bu. Banjir. Ya, benar. Bencana non alam dia disebabkan oleh apa? Peristiwa non alam. Contohnya Peristiwa apa? Contohnya Wabah. wabah COVID-19. iya, wabah COVID-19 termasuk ke dalam bencana non alam. Alam. Bencana sosial. Contohnya apa? Perang antar negara. Iya, Konflik. perang antar negara, bisa Sosial, aksi teror, Bu. bisa terorisme yang sekarang terjadi itu konflik antara Israel dengan Israel dan Gambar 1, ini gambar daripada gunung. Gunung meletus. Terus. Ini disebabkan karena apa? Karena adanya aktivitas magma yang mana ini gambar gempa bumi. Gempa bumi. Ya, gempa bumi menimbulkan retakan-retakan. Kalau kalian lihat gambar itu, apa yang ditimbulkan kerusakan berupa apa itu? Material. Iya, Jalan kerusakan. jalan rusak, benar. Kemudian yang selanjutnya D itu tsunami. Tsunami yang kalian masih ingat tsunami di mana? Oke. Di Aceh. Di Aceh, Bu. Ya, masih terngiang jelas tsunami di Aceh itu menyebabkan banyak sekali korban jiwa dan bentuk-bentuk kerusakan lainnya. Selanjutnya, gambar selanjutnya ini gambar banjir, benar. Banjir. Aktivitas masyarakat terganggu. Gambar apa? Sebelah sini. Kekeringan. Iya. Kekeringan, Bu. Ya. Ini banyak warga mencari air untuk penghidupannya. Lanjutnya ini Kebakaran. ya, kebakaran. Kebakaran disebabkan oleh apa? Bisa disebabkan oleh aktivitas manusia ataupun Aktivitas proses manusia, Bu. ya, aktivitas manusia ataupun proses alam. Yang kedua itu bencana non alam. Di sini ada COVID-19. Kalau COVID-19 itu sebenarnya tidak hanya ada di Indonesia, tapi di dunia. Nah, karena memang kita ini masuk ke dalam regionalnya Indonesia, maka kita membahas tentang COVID-19 di Indonesia. Bagaimana kondisinya sekarang? Nah, kalian bisa lihat videonya di situ. Kondisi COVID-19 di Indonesia. Ini yang ketiga, bencana apa? Konflik antara Israel dan Palestina, Bu. Iya, konflik Israel-Palestina itu termasuk ke dalam bencana sosial. Ya. Penyebabnya apa kalau kita amati penyebab dari konflik tersebut? Perebutan lahan, Bu. Iya, perebutan lahan atau perebutan wilayah. Mereka selalu was-was, rumah tinggal tidak ada, kemudian keamanan tidak ada. Jadi, semoga kita berdoa, semoga peristiwa ini cepat berlalu. Ini kegiatan kita selanjutnya itu mengamati video juga kembali. Ini
Videonya ada 2. Ini ada video banjir dan video konflik Israel-Palestina. Silahkan dibuka kembali di Google Classroom-nya. Itu sudah saya bagikan. Iya, videonya isinya apa? Pertempuran udara yang dilakukan Israel dan militer Hamas di jalur Gaza, Palestina. Iya. Serangan udara Israel di sebuah rumah di Gaza menewaskan sedikitnya 7 orang warga Palestina. Iya. Kelompok militan Hamas mengatakan korban kemungkinan bisa bertambah karena hanya gedung yang runtuh akibat serangan udara dari Israel ini. Serangan udara pada Sabtu 16 Mei 2001 pagi di bagian barat kota Gaza. Ya. Ini mencatat jumlah kematian tertinggi dalam satu serangan. Ya. Terima kasih Ilham Idi. Lembar kerja peserta didik. Rama, ini kembali lagi saya bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 itu mengerjakan soal nomor 1 dan 3. Kelompok 2 itu mengerjakan soal nomor 2. Silahkan dipresentasikan kelompok 1. Baik, Bu. Ya. Dari soal nomor 1. Konsep bencana berdasarkan gambar yang diperoleh dari informasi di atas, ada beberapa bencana. Yang pertama, ada banjir. Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Banjir bisa disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, meluapnya aliran sungai, kurangnya daerah resapan air, dan terganggunya drainase atau pengairan. Nah, berdasarkan gambar di atas, banjir dapat menyebabkan tenggelamnya pemukiman penduduk dan fasilitas ibadah seperti masjid. Ya, benar. Yang kedua ada gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukiman bumi yang disebabkan oleh tumbukan atas lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api, atau runtuhan batuan. Indonesia yang terletak di antara 3 pertemuan lempeng menyebabkan rawan gempa bumi. Kan soal evaluasi di aplikasi yang tertera di sini apa? Aplikasi Quizizz. Ya. Quizizz. Benar semua itu Mita, peringkat 2 Ilham, peringkat 3 itu Yuda, peringkat 4 Tasya, dan peringkat 5 Eva Ayu Monica. Ya, Mita selamat, dia benar semua. Ya, belajar semalam ya. Ya, biar kasih aplaus buat Mita. Pembelajaran kita hari ini tentang apa? Saya Bu Yuda. Boleh, silahkan. Baik, menurut pendapat saya, kesimpulannya adalah bencana adalah peristiwa yang mengganggu dan mengancam kehidupan masyarakat, sehingga menyebabkan korban jiwa dan kerugian harta benda. Bencana dibagi menjadi 3, ada bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Karakteristiknya seperti apa? Jadi nanti Bu antisipasinya seperti apa? Nah, antisipasi atau siklus penanggulangannya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Marilah teman-temanku semua dan Bapak Ibu Guru, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai, doa selesai. Tetap semangat ya untuk belajar untuk pertemuan berikutnya. Ya, tetap Siap, semangat, jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan sehingga kita dapat bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya rasa cukup pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.